Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina A. Isimu, Stambuk A401201185 dari kelas E. Di sini saya akan membacakan materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dan dampak positif dan negatifnya. 1. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. 2. Pandangan Islam terhadap iptek. Iptek merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. 3. Pengaruh iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Dampak positif dan negatif iptek. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadinya kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya antara lain. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kemudian, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan-kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif. Antara lain, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Kemudian penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian pada bidang ekonomi dan industri, dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, kemudian terjadinya industrialisasi. Pada bidang pendidikan, teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain. Pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Kemudian, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka dan dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Di samping itu juga muncul dampak negatif dalam proses pendidikan. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disc. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Kemudian pada bidang politik, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Kemudian proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.
Kemudian sikap muslim terhadap iptek. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi iptek, tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek diantaranya yaitu resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini. Digesif, iptek itu perlu kita arahkan tentunya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Adaptif, perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Transmitif, kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.